Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Perkenalkan, nama saya Oka Muhammad Albar, SPDGR. Saya guru IPA di SMP Negeri 1 Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2024, saya berpartisipasi mengikuti Jambore GTK Hebat kategori GTK Dedikatif. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat topik pembelajaran berdiferensiasi. SMP Negeri 1 Kiabu 1 tahun ini telah menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai seorang guru IPA yang telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, oleh karena itu saya bagikan video praktik baik saya. SMP Negeri 1 Kiabu terletak di salah satu wilayah paling terpencil di Kabupaten Kepulauan Anambas, tepatnya di ujung Kecamatan Siantan Selatan, yang menjadikan sebagai pulau terjauh dan terluar dari pusat kabupaten. Secara geografis, lokasi ini berada di perbatasan wilayah Indonesia dengan Laut Cina Selatan. Kapal penyeberangan hanya beroperasi pada hari-hari tertentu, sehingga konektivitas antar pulau dan wilayah kabupaten utama sangat terbatas. Ketika cuaca buruk, terutama saat musim angin kencang dan gelombang tinggi, transportasi ke dan dari pulau seringkali terhenti dan mempengaruhi aktivitas sekolah, distribusi logistik, dan kelancaran belajar mengajar. Estimasi untuk mencapai Desa Kiabu selama 4 jam perjalanan dari pusat kabupaten. Kurang lebih 3 tahun saya mengabdikan diri di sekolah SMP Negeri 1 Kiabu. Awalnya saya sangat terkejut dengan keadaan di desa Kiabu, seperti koneksi internet. Jika pun ada, seringkali tidak stabil dan hanya bisa diakses pada titik-titik tertentu di desa. Selain itu, jaringan listrik PLN baru akan hidup pada pukul 4.30 sore sampai dengan 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini berarti pada siang hari PLN tidak dapat menunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, SMP Negeri 1 Kiabu memiliki keterbatasan fasilitas pembelajaran, seperti laboratorium IPA yang tidak ada, ruang perpustakaan yang tidak memadai, buku literasi yang tidak ada, maupun sarana teknologi seperti komputer dan akses internet. Sehingga saya harus mengandalkan metode pengajaran konvensional di dalam kelas. Mengajar di daerah 3T yang terisolasi secara geografis dan minim fasilitas dapat menguras energi dan semangat. Keterbatasan sumber daya dan fasilitas umum yang tidak memadai dapat membuat guru merasa lelah, baik secara mental maupun secara fisik. Hal ini tidak dipungkiri bahwa guru yang telah mengabdi di SMP Negeri 1 Kiabu atau di Desa Kiabu lebih memilih untuk mutasi ke perkotaan. Daripada berfokus pada hal yang tidak ada, saya berusaha untuk mengedepankan cara berpikir aset atau asset based thinking. Hal pertama yang saya lakukan adalah memetakan aset yang ada di SMP Negeri 1 Kiabu. Salah satu aset yang ada yaitu adalah aset lingkungan, dengan memanfaatkan potensi lingkungan sebagai sumber belajar. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kemampuan berliterasi dan numerasi siswa SMP Negeri 1 Kiabu. Hal ini dapat dilihat dari rapot pendidikan SMP Negeri 1 Kiabu di tahun 2023. Sebelum memulai pembelajaran, penting bagi saya untuk melakukan asesmen diagnostik awal, guna untuk mengukur kesiapan belajar siswa dan menentukan gaya belajar siswa. Hasil dari asesmen ini akan membantu saya merancang strategi pembelajaran yang tepat dan berdiferensiasi. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Oke, untuk pembelajaran kali ini kita masuk kepada IPA. Oleh karena itu, untuk memulai kegiatan, ya, mari kita berdoa. Silakan Vito, pimpin doanya. Siap, berat. Sebelum kita belajar melakukan baca doa bersama semua. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini melakukan kegiatan di kelas. Siap? Siap. Ready? Hari ini kita ke sana. Kita mau. Silakan bawa.
Guru memberikan pilihan berbagai topik pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Disinilah diferensiasi konten dilakukan. Nomor 3 mana? Nomor 3, tangan. Pertumbuhan dan perkembangan boleh. Kelompok 4. Fase pertumbuhan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, ini LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5. Ada, oke, kelompok 4. Kita mulai, nanti kita mengamati langsung ke alam. Langsung kita semuanya, siap? Yo. Are you ready? Pada diferensiasi proses, peserta didik melakukan pengamatan sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang audio, visual, dan kinestetik. Nah, beberapa siswa melakukan proses wawancara bersama Pak Petani lokal menanyakan terkait materi perkembangan dan pertumbuhan. Selain itu, ada beberapa siswa yang melakukan pengamatan langsung terhadap tanaman guna mendapatkan informasi materi yang mereka pilih. Setelah itu, mereka melakukan diskusi kelompok bersama-sama untuk mengumpulkan informasi yang mereka dapat. Setelah itu, setiap kelompok melakukan kunjungan ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap topik-topik yang akan dibahas. Setelah mendapatkan informasi dari kelompok lain, setiap kelompok kembali kepada kelompoknya untuk mengumpulkan informasi secara utuh. Dan setelah itu mereka akan melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kunjungan utara, hormon tumbuhan seperti auksin, gibernin, sitokin. Kalau eksternal apa contohnya? Air. Suhu. Nutrisi. Itu adalah faktor-faktor penentu untuk tumbuh dan kembang suatu tumbuh. Sampai di sini paham? Paham. Setelah ini kita akan melakukan game. Gamenya adalah apa tadi? Log jam. Siapkan handphonenya, nanti Bapak kirim linknya. Semangat? Semangat semua, angkat tangannya semangat? Pada tahap ini, siswa diajak untuk melakukan asesmen formatif guna mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Guru membagikan link asesmen pada grup WA kelas 9 dan dikerjakan secara berkelompok. Asesmen dilakukan menggunakan game interaktif Foggy Jam. Hal ini dapat meningkatkan rasa senang siswa dalam mengerjakan soal. Secara keseluruhan, pembelajaran di luar kelas memberikan banyak keuntungan yang tidak dapat sepenuhnya dicapai di dalam kelas. Meskipun pembelajaran di dalam kelas tetap penting untuk memberikan dasar pengetahuan, pengalaman belajar yang holistik dan kontekstual di luar kelas dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar dalam pembelajaran. Di kelas alam ini juga, kami juga bisa memantau langsung bagaimana pertumbuhan sebuah tumbuhan dan mengetahui minimal umur tumbuhan itu bisa dipanen. Kelas alam, maju! Perkenalkan, nama saya Rafi Kurniawan. Saya dari kelompok 3 akan merefleksikan hari ini saya sangat senang pembelajaran kelas alam. Karena saya dapat melihat secara langsung cara petani menanamnya dan mengetahui kapan petani akan panen tanaman tersebut. Kelas alam luar biasa. Kelas alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Rosmita, Kepala Sekolah SMPN 1 Kiabu. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung program yang dibuat Pak Oka, di mana di sekolah kita masih belum ada sarana ruang lab, sehingga Pak Oka membuat program kelas alam, di mana anak-anak pun semangat untuk mengikuti kelas yang Pak Oka buat. Semoga kedepannya Pak Oka lebih bersemangat lagi untuk memajukan sekolah kita. Semangat Pak Oka!